Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana anak-anak kabarnya sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran PKN hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, tugas kalian yang kemarin sudah Bapak koreksi. Silakan, ini bukunya bisa diambil. Bapak maju ke depan. Ayo, ambil dulu. Betul. Panggil mawon, Pak. Enggak, kalau udah panggil ya sini lah. Ingat ya? Sudah? Sudah ada semua ya? Hari ini kita akan memasuki bab 2. Kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Apa ada yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara? Ada yang tahu? Belum tahu? Belum. Pertama adalah pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat diganti oleh pihak lain manapun. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Terus pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi wajib atau sesuatu yang harus kalian lakukan penuh dengan rasa tanggung jawab. Terus menurut Prof. Dr. Noto Negoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Sudah sedikit paham ya tadi artinya ya. Terus hak warga negara Indonesia apa aja haknya itu? Hak warga negara tercantum dalam UUD 1945 meliputi hak dalam bidang agama, hukum, sosial dan budaya, ekonomi, pendidikan, iptek, politik, pemerintahan, kesehatan, pertahanan dan keamanan. Landasan hak dan kewajiban. Pasal 27, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hak mengeluarkan pikiran, berpendapat, berserikat dan berkumpul. Kewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya. Di antaranya, semua organisasi harus berdasarkan Pancasila dan azasnya. Semua media pers dalam mengeluarkan pikiran
pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya. Pelanggaran hak, apa itu pelanggaran hak? Berarti melanggar hak. Pelanggaran hak itu adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Contohnya seperti apa? Tidak mendapatkan persamaan hukum. Yang kedua, dilarang mengeluarkan pendapat. Tidak mendapatkan kesempatan memilih. 4. Tidak mendapatkan pengajaran. 5. Tidak mendapatkan pendidikan. Begitu. Ada yang ditanyakan? Selanjutnya, pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah. Contohnya apa? Pengingkaran kewajiban. Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Bapak kasih contoh ya. Yang pertama itu adalah tidak bayar pajak atau tidak pernah bayar pajak. Tuh. Terus yang kedua, melawan hukum. Melawan hukum ini seperti apa ya? Mungkin seperti korupsi, betul. Korupsi, terus mencuri, itu juga merusak fasilitas umum punya pemerintah, itu juga betul. Terus yang ketiga, tidak menjaga ketertiban. Yang keempat, melanggar aturan yang berlaku. Jadi melanggar aturan yang berlaku yang ada di negara Indonesia. Itu. Terus yang kelima, tidak ikut mempertahankan NKRI. Jadi kalian seperti apa ya? Tidak ikut mempertahankan NKRI itu ikut mendukung gerakan-gerakan separatis. Paham apa itu gerakan separatis? Mungkin gerakan-gerakan yang akan membahayakan kesatuan negara Republik Indonesia. Itu. Terus kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama apa? Kewajibannya. Jadi wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contoh pembelaan negara ya apa ya? Contohnya, ya udah perang juga. Apa? Seperti ikut andil dalam ikut mendaftar ke TNI, dari TNI, jadi polisi, dan lain-lain. Itu juga salah satu upaya dalam pembelaan negara. Urgensi hak dan kewajiban bagi kelangsungan hidup bangsa. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa, akan tercapai hubungan selaras, serasi dan seimbang antara individu dan masyarakat. Terjalin hubungan yang harmoni antara warga negara dan pemerintah karena berjalannya hak dan kewajiban. Terciptanya keharmonisan di dalam negara karena adanya hak dan kewajiban. Agar terciptanya kesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada, tidak kali. Setelah presentasi Bapak tadi, kalian bentuk kelompok menjadi 8 kelompok ya. Kalian buka di halaman 36. Itu nanti ada contoh kasus. Kalian kerjakan, kalian diskusikan. Setelah itu nanti setelah saya dipresentasikan. Itu ya anak-anak. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Dikerjakan Le. Ya. Pinter. Gimana? Ada kendala? Ada kendala? Ya, kerjakan ya.
Tanya, oke. Ora apa-apa cah, tekono cah. Apa tuh? Jadi tanya, maksudnya apa gitu? Jawab pertanyaannya. Contoh warga negara Indonesia itu apa, Pak? Contoh hak warga negara Indonesia. Yang dimaksud apa tadi pertanyaannya? Contoh hak warga negara ya. Nah, hak warga negara itu contohnya yang pertama apa? Hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk perlindungan dan keamanan. Itu juga salah satu contohnya. Ya, bisa dipahami, dimengerti. Oke, silakan diurutkan ya. Mana anak-anak untuk diskusinya sudah selesai? Mungkin ada yang belum ya. Kalau yang sudah selesai, bisa langsung dipresentasikan sambil menunggu kelompok 1 bisa maju dulu untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan tidak memiliki hukum tetap pada penegakan. Dua, menyebabkan kekurangan pendidikan di mana provinsi daerah tersebut tidak memiliki kesepakatan sama untuk pendidikan kekurangan. Tiga, daerah perkotaan serta dana daerah memiliki fasilitas lengkap, namun di daerah mendapatkan keterlibatan pelayanan kesehatan yang kurangnya bentuk penyimpangan dalam pengambilan keputusan dan praktek korupsi. 5. Ditanda dengan perbedaan pendidikan, kekayaan dan akses ragam milik saya adalah sampai masyarakat kompak dan budaya. Tolong diam dulu ya, dengarkan temannya presentasi. Sudah? Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya sangat bagus sekali kelompok 1. Tapi perlu ditingkatkan. Ya. Ya, sekarang kelompok 2 perwakilannya silakan. Ayo. Baca saja. Baca saja. Ya. Dengarkan teman-teman presentasi. Selesai? Ya. Bagus sekali kelompok 2, tepuk tangan. Bagus sekali ya jawabannya. Itu berarti anak-anak. Terima kasih tadi sudah prestasi ya. Setelah ini kalian kerjakan di LKS halaman 39. Itu tugas individu. Kalian kerjakan. Kalian cari, mungkin jawabannya di LKS juga ada atau nanti di buku-buku lainnya juga ada. Nanti dicari ya, dikerjakan dulu. Ya, silakan kerjakan dulu. Ya. Tadi sudah selesai semua ya, sudah dikumpulkan ya. Sebelum kita menutup pelajaran, Pak Farid akan memberikan kesimpulan pelajaran hari ini. Jadi kalian sebagai warga negara harus memahami hak sebagai warga negara Indonesia, seperti hak di atas pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Namun kalian juga diingatkan bahwa hak tersebut disertai dengan kewajiban seperti mematuhi peraturan, menjaga ketertiban, dan berkontribusi pada lingkungan sekitar. Selain itu, pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dikatakan agar kalian tidak hanya fokus pada tuntutan hak, tetapi juga memahami pentingnya pelaksanaan kewajiban demi kehidupan masyarakat yang harmonis. Itu sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Doa mulai.